Doto TV. Apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat ya dan selalu diberikan kelancaran dalam segala usahanya. Amin. Masih sekitar cerita horor. Aku kali ini mau lagi cerita pengalaman dari netizens dari berbagai media sosial ya guys. Jadi cerita ini judulnya ini hantu nenek bongkok guys. Langsung aja kita mulai awal ceritanya ya guys. Seperti biasa, sebelum mulai aku minta tanda parkirnya ya guys. Cukup like video ini jika kalian suka, oke? Langsung aja kita ke awal ceritanya ya guys. Di awal cerita ini kita sebut aja ibu ini Ibu Dewi ya guys. Sekitar beberapa bulan lalu, suami Ibu Dewi ini kebetulan sedang keluar kota. Ibu Dewi dan anak-anak biasanya tidur lebih awal kalau suami di luar kota. Jadi kalau misalkan suaminya Ibu Dewi ini keluar kota, mereka tidur lebih awal guys. Selepas sholat isya, Ibu Dewi pun segera merapikan tempat tidur. Abinya lagi di luar kota, kita tidur satu kamar barengan, kata Ibu Dewi. Sambil gelar kasur lipat di depan pintu kamar, karena ya kamarnya emang agak sempit ya guys. Tidurlah Ibu Dewi berlima dalam satu kamar. Biasanya anak-anak tidurnya aktif banget. Kalau nggak tenang-tenangan ya peluk-pelukan, kata dia. Si Cikal dan anak kedua tidur di atas kasur. Kemudian si kembar dan Ibu Dewi dibawa pakai kasur lipat. Setelah melalui berbagai drama, sebelum tidur, mereka tertidur pulas, tak terkecuali Ibu Dewi. Jadi mereka itu udah pulas guys. Biasalah namanya anak-anak kalau sebelum tidur pasti bercanda-canda ya, apalagi ini ada 4 orang anak. Lanjut, dalam tidur pulasnya Ibu Dewi dibangunkan oleh suara suaminya yang jelas terdengar di telinga kirinya. Suaminya bilang, "Nih masakin makanan Gih, lapar nih," ucapnya, kata suaminya. "Oke sayang," otomatis Ibu Dewi jawab tanpa membuka mata dan berniat mau langsung bangun lalu masak. Karena biasanya juga memang suami Ibu Dewi ini tanpa membangunkan, toh udah membawa kunci rumah, paling ya gitu kalau lapar dia bangunin buat masak. Lanjut, pada posisi agak terduduk, Ibu Dewi buka mata tanpa sempat menggisik kedua matanya. Melek dikit ke arah kiri sumber suara. Ternyata suaminya nggak ada di sebelahnya. Dan baru keingetan kalau suami memang lagi keluar kota. Dek, masih positif thinking, mungkin tadi mimpi, kata Ibu Dewi. Tadinya mau tidur lagi, kata Ibu Dewi, namun seketika malah jadi bengong. Karena melihat ada sosok nenek-nenek tengah berdiri tepat di depan pintu kamarnya, kata Ibu Dewi ini. Ibu Dewi mulai perhatikan sosok itu, karena posisi ruangan gelap, sudah terbiasa lampu dimatikan saat tidur. Kok malah tambah jelas ya, kata Ibu Dewi. Tadinya Ibu Dewi ini pikir bayangan apa gitu, atau benda apa gitu. Semakin jelas, itu sosok nenek-nenek guys. Jadi Ibu Dewi itu udah semakin jelas melihat sosoknya itu sosok nenek-nenek. Nenek itu bongkok, pakai baju kebaya abu-abu atau hijau samar, pakai kain batik, membawa tongkat, rambutnya putih disanggul guys. Jadi kayak nenek-nenek dari zaman nenek-nenek Jawa gitu ya guys, dengan rambut sedikit acak-acakan menutupi wajahnya. Tapi Ibu Dewi yakin dia sedang melihat ke arahnya. Ibu Dewi diam terpaku, nggak bisa gerakin apapun. Jadi Ibu Dewi ini tubuhnya kaku, nggak bisa gerakin apa-apa. Cuma bisa berdoa dalam hati sebisanya. Dalam hati Ibu Dewi bertanya pada sosok nenek bongkok ini, "Nenek ini siapa? Mau apa? Awas jangan ganggu anak saya ya," kata Ibu Dewi. Mengingat posisi sosok nenek ini berdiri, kepalanya tepat berada di atas kepala salah satu anak kembarnya yang sedang tertidur pulas. Jadi Ibu Dewi ini takut anaknya kenapa-napa ya guys. Naluri emak-emak pasti takut anaknya diapa-apain.
Ibu Dewi nggak takut saat itu, kalau bisa gerak udah dia gendong langsung anaknya biar jauh dari sosok itu. Tapi Ibu Dewi nggak bisa melakukan apa-apa, cuma berdoa aja, kata Ibu Dewi. Jadi karena kaku tadi ya guys tubuhnya, jadi dia cuma bisa berdoa dalam hati semoga sosok ini segera pergi. Dan sosok nenek bongkok ini tambah jelas, sekarang kepalanya geleng-geleng dari lambat sampai cepat, dengan mulut yang mulai komat kamit, entah apa yang diucapkan, kayak baca mantra gitu ya. Ibu Dewi terus berdoa sambil ngomong dalam hati lagi sama si nenek bongkok ini. Kalau nenek punya niat jelek, saya usir nenek ya, kata Ibu Dewi. Manusia itu makhluk sempurna, saya nggak takut sama nenek. Ayo, sekuat apa nenek bisa nampakin diri ke saya. Si Ibu Dewi ini coba nantengin neneknya ya guys. Seiring doa dalam hati yang sebisa Ibu Dewi baca terus menerus, kepala sosok nenek itu malah tambah kenceng geleng-gelengnya. Jadi tambah kenceng nih guys, geleng-gelengnya. Terlihat dari rambut yang tambah acak-acakan. Komat kamit ucapannya pun tambah cepat iramanya. Namun seperti kesakitan gitu. Akhirnya tiba-tiba sosok itu pun menghilang seperti ditelan gelap. Dan alhamdulillah badannya Ibu Dewi udah bisa bergerak sekarang guys. Jadi si nenek ini komat kamit sambil geleng-geleng kepala, tapi setelah Ibu Dewi baca doa dia kesakitan ya guys, jadi dia pergi. Refleks Ibu Dewi langsung bangun dari kasur, berdiri mendekati pintu dan menyalakan lampu kamar. Ibu Dewi lihat di sekeliling kamar memang sudah tidak ada sosok itu. Ibu Dewi buka pintu kamar dengan mengintip terlebih dahulu, takut kalau kayak di film-film setan itu, si nenek entar-entar ngagetin depan pintu. Dirasa aman, saat itu juga periksa setiap sudut rumah dengan menyalakan semua lampu. Jadi dia takut kejadian serupa ya guys, jadi semua lampu dinyalain di dalam ruangannya. Takut sosok nenek-nenek itu masih ada di sekitar rumah. Hingga ke teras rumah katanya. Alhamdulillah sudah tidak terlihat lagi sosok itu. Ibu Dewi lihat jam sudah menunjukkan pukul 12.30, jadi setengah 1 malam. Lalu Ibu Dewi menelpon suaminya menceritakan semuanya. Setelah kejadian itu, alhamdulillah tidak ada sesuatu aneh yang terjadi lagi, kata Ibu Dewi. Tidak pernah lagi nampak sosok nenek bongkok itu, katanya. Dan tidak pernah tahu maksud dan tujuan sosok itu memperlihatkan diri padanya. Dan tidak pernah tahu arti ucapan dari dia, karena bahasanya memang aneh, mirip bahasa Jawa tapi bukan, kata dia. Yang tadi nenek-neneknya komat kamit itu guys. Jadi Ibu Dewinya itu nggak ngerti ucapannya itu bahasa apa. Oke guys, jadi itu cerita terakhirnya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe ya guys. Jadi ini cerita nyata dari salah satu netizen di media sosial ya guys. Aku bakal balik lagi dengan cerita yang lebih seram, lebih seru, dan pastinya menegangkan. Oke? Jadi jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya, jadi nggak ketinggalan pas aku upload video baru guys. Oke? Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis, dan see you next video. Bye bye.